Halo guys, ketemu lagi sama saya Rahman. Kali ini saya sedang berada di gudang bus PO Putra Pelangi Perkasa. Jadi saya kali ini akan ngegerebek gudang bus ini ya guys. Kali ini kita bakal lihat satu persatu. Di sini itu ada berapa unit bus sih guys, dan mereka pakai karoseri apa aja sih guys. Oke, langsung aja kita lihat. Yang dari sebelah kiri ini yang ada terparkir 2 unit bus Putra Pelanginya. Oke. Oke guys, jadi di belakang kita ini ada 2 unit bus Putra Pelangi guys, yang memakai, yang di sebelah kiri saya ini, dia ini memakai bodi dari karoseri Adiputro Jet Bus 3. Sementara yang sebelah kanan ini dia menggunakan karoseri dari Rahayu Santosa Jetliner guys. Tapi di bagian lampu depannya ini dia udah dioperasi menjadi karoseri Adiputro Jet Bus 3 guys. Karena PO Rahayu Santosa ini dia itu udah nggak ada lagi guys, makanya mungkin mereka memutuskan untuk mengganti bagian lampu depannya ke Adiputro Jet Bus 3. Oke, jadi kita kali ini bakal nge-review yang bus Putra Pelangi yang menggunakan Adiputro ini dulu guys. Seperti biasa di bagian depannya ini udah ciri khasnya Adiputro lah guys ya. Dia memakai lampu yang lumayan besar gini, mirip kayak robot gitu guys. Jadi dia ini berjenis 2 unit LED projector dengan ada alis di bagian sini ya guys. Di bagian bawahnya sini dia ada kayak semacam chrome gitu. Ini kayak ada semacam lampu gitu guys, lampu alis. Di sini dia ada fog lampnya. Dan kita pindah ke bagian atas ini guys. Jadi di bagian sini itu dia ada tameng guys. Seperti yang saya bilang, yang di video saya nge-review Terminal Batoh itu, jadi bus-bus di daerah Sumatera ini wajib banget guys bagian depannya ini dipasangin tameng agar menghindari atlet-atlet lempar batu pada malam hari guys. Jadi ya lebih aman bagian depannya. Di bagian bawahnya ini dia juga disediakan 4 buah lampu guys agar lebih menerangi saat di tikungan. Dan kita lanjut lagi ke bagian sampingnya dari bus PO Putra Pelangi yang menggunakan karoseri Adiputro Jet Bus 3. Ini dia tampilan sampingnya dari bus Putra Pelangi ini guys. Jadi dia bagian sini itu dia dapatkan Royal Coach SI, dan dia ini velgnya sudah menggunakan Alcoa guys. Jadi dia velgnya itu warna chrome gini dengan dikombinasikan ban Hicks guys. Kalau biasanya kan kalau bus-bus itu mereka menggunakan bannya dari Michelin, tapi ini dia berjenis bannya itu lain lagi. Di bagian atasnya situ dia ada menggunakan selendangnya guys. Kiasnya bus Adiputro Jet Bus 3, dia selendangnya itu keren banget. Dan dia ini menggunakan sasis dari Mercedes-Benz OC 500 RF 2542 guys. Di bagian sininya itu karena dia menggunakan body dari tronton, jadi dia itu bagian handle pintunya itu di bagian sini guys. Dan di bagian belakangnya ini karena dia tronton, jadi dia ban belakangnya ini ada 2 dengan menggunakan air suspension. Oke, kali ini kita bakal lanjut lihat di bagian belakangnya dari bus ini. Seperti inilah dia tampilan belakangnya dari bus Putra Pelangi yang menggunakan karoseri Adiputro Jet Bus 3 guys. Jadi kalian udah nggak asing lagi dengan lampu belakangnya ini yang kalau menurut saya ini lebih keren sih guys ya daripada Jet Bus 5 yang baru itu, karena dia kayak berbentuk robot gitu. Dan di bagian tengahnya sini dia disambung guys, kayak ada lampu LED gitu sampai ke sebelah sini. Dan di bagian bawahnya ini itu penting banget guys kalau busnya itu dari daerah Jawa mau dikirim ke daerah Sumatera. Jadi supaya nggak gasruk pas turun dari kapal, jadi dia kayak disediakan towing besi gini guys. Di bagian bawahnya ini dia itu ada cover knalpotnya. Sebenarnya knalpotnya itu ada di bagian bawah situ, tapi ini itu supaya menambah aksen-aksen manisnya dari si bus Putra Pelangi ini guys. Oke, kali ini kita bakal lihat di bagian interiornya dari bus Putra Pelangi yang menggunakan karoseri Adiputro Jet Bus 3. Let's go.
Oke guys, kali ini kita bakal masuk ke bagian interiornya dari bus Putra Pelangi ini. Di bagian sana itu ada yang baru berangkat lagi guys, yang menggunakan karoseri Adi Putro juga. Dia mau berangkat langsung ke Terminal Batoh. Berhubung gudang bus Putra Pelangi ini dia letaknya itu di Batoh, jadi dia nggak terlalu jauh menuju ke terminalnya. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian bus. Izin masuk Pak ya. Oke, ini dia bagian interiornya dari bus Putra Pelangi Perkasa ini guys. Jadi di bagian setirnya ini, jadi driver itu sangat-sangat dimanjakan guys sama Adi Putro ini, karena dia itu nyaman banget. Di bagian joknya ini dia pas banget guys, dan di bagian setirnya ini dia pas banget gitu sama tangan. Di bagian sini itu ada controller, dan di bagian sini itu ada rem tangannya guys. Di sini ada controller lampu-lampu gitu guys. Dan bus ini speedometernya masih manual, belum yang versi digital gitu. Di bagian sini ada radio. Kalau bus-bus yang Jetbus 5 itu kan dia udah pakai head unit di bagian sininya. Tapi kalau ini dia masih radio guys. Ya, ini masih menggunakan transmisi manual guys. Ini manual Pak ya? Matic manual. Oh, matic manual. Oh, ternyata dia menggunakan transmisi dua jenis guys, yakni matic dan manual. Ini enak banget. Di bagian kemudinya langsung hamparannya itu luas banget, walaupun di bagian depannya ada tamengnya. Oke, saatnya kita pindah ke bagian deck, bagian penumpangnya guys. Kita lihat di bagian depannya ini. Panas. Ini enak banget sih guys. Di bagian tempat duduknya ini, walaupun dia belum kulit, tapi dia ini bannya itu lembut banget guys. Dan di bagian sininya itu ada tempat sandaran kakinya. Dia tinggal ditarik doang, puas di bagian sini. Jadi kalian itu benar-benar nyaman banget. Tetapi bus ini di bagian depannya ini dia belum disediakan sekat. Dia sekatnya itu cuman di bagian ini. Namun tempat duduknya ini udah enak banget guys. Di bagian sininya itu dia juga ada gordennya guys. Seperti bus-bus pada umumnya lah, di sini dia gordennya disediakan per jendelanya. Dan di sini itu dia ada selimutnya. Selimutnya ini cukup halus guys. Jadi kalau untuk perjalanan jauh ini nyaman banget selimutnya buat dipakai. Kalau kalian ingin merebahkan ini, kalian tinggal tekan di bagian sini itu dia ada tempat knobnya. Kalian tinggal tekan doang dan kalian tolak aja pakai badan kalian. Yep. Jadi inilah posisi paling rebah dari bus Putra Pelangi. Tetapi kalau kalian naik bus ini, kalian jangan rebahin sampai full gini. Kan kasihan guys, penumpang di belakang keganggu. Minimal kalian rebahinnya sampai segini aja. Kalian tekan lagi. Nah, mungkin sekitar segini. Ini penumpang nggak bakalan keganggu dari sini. Ini trayeknya selain dari Banda Aceh Medan, ke daerah mana lagi Pak? Bogor, Bandung. Bogor, Bandung Pak ya. Oh, Medan, jadi Bogor, Bandung, Banda Aceh. Medan, Bogor, Bandung, Banda Aceh. Jadi lumayan jauh tuh Pak ya. Itu langsung tembak langsung ke daerah dari Banda Aceh ke Bogor. Enggak, transit dari Medan. Oh, transit lagi Pak ya. Oke. Transit lagi dari Medan menuju yang ke Aceh, tetap transit dari Medan. Itu tarif tiketnya itu kalau dari Banda Aceh menuju ke Medan itu berapa Pak? 1.150.000. 1.150.000. Kalau dari Banda Aceh ke Jakarta. Ke Jakarta. Ke Bogor lah, kita bilang. Ya, kalau dari Banda Aceh ke Medan? Dari Banda Aceh ke Medan menurut SIP ada SIP 250, ada SIP yang 350. Yang 250 itu yang SIP kayak mana? Kayak gini. Yang kayak gini. Kalau yang 350 itu? Yang kayak Scania K410. Oh, yang Scania K410 itu. Oh, ya. Oke, terima kasih Pak ya atas informasinya. Ini busnya ada kamar mandi ya Pak? Ada, tolong. Oke guys, kita saatnya menuju ke belakang, ke tempat kamar mandinya bus Putra Pelangi. Sebelum kita ke belakang, kita lihat dulu guys di bagian sini ya. Ini tempat kalian naruh barang di sini guys. Jadi ini itu lumayan luas tempatnya. Kalau kalian misalnya naruh barang-barang kecil atau barang-barang yang lumayan kalian nggak mau masukin ke dalam bagasi, kalian bisa masukin ke dalam sini. Dan di sini itu kalau kalian naik bus, kalian itu kalau mau menuju ke kamar mandi, jangan pegang ini guys, karena lumayan cukup mengganggu penumpang. Kalian itu kalau mau ke kamar mandi pegangnya di bagian handle ini. Jadi dia itu terletaknya kanan kiri. Oke, kita tutup lagi bagian atasnya ini. Sebelumnya kita mau lihat dulu di bagian sininya itu dia ada tangga untuk menuju keluar guys. Jadi
pintunya ini dia nggak cuman ada di depan, dia di tengahnya ini juga ada. Karena dia itu tronton, jadi dia pintunya itu di bagian sininya. Ini seatnya totalnya berapa, Pak? Ada berapa kursi di bus ini? 33. Oh, 34 sampai ke ruangan no smoking. Oh, ya. Saya izin review belakang ya, Pak ya. Oke guys, jadi kamar mandi sama ruangan no smokingnya itu dia digabung guys di balik pintu ini. Di sebelah sini dia ada ruangan no smoking dan di sini itu ada tempat istirahatnya kru guys. Jadi kru itu nggak keganggu sama penumpang. Kalau kalian ingin ngerokok, kalian bisa duduk di ruangan no smoking ini. Di sini ada toiletnya guys. Nyalain flashnya. Ini toiletnya dari bus Putra Pelangi Adiputro ini guys. Jadi kalian kalau mau masuk ke toiletnya ini, kalian pegangan di bagian handle sini. Di sini ada handle, jadi kalian nggak perlu takut kejedot kepalanya. Dan di bagian sini itu ada cerminnya guys. Ini dia ada cerminnya. Di sininya itu dia kalau busnya ini ingin berangkat, dia airnya itu udah disediakan di sini. Dan di sini itu tempat kalian buang air kecil. Ini peraturan keras bagi kalian. Kalian itu jangan buang air besar di sini. Ini khusus untuk buang air kecil guys. Oke, saatnya kita nge-review bus satunya lagi dari karoseri Rahayu Santosa di sebelah bus ini guys. Oke guys, jadi saya turunnya itu dari pintu belakangnya. Kali ini kita akan nge-review bus yang ada di sebelah bus Putra Pelangi ini yang menggunakan karoseri dari Rahayu Santosa. Seperti apa sih guys busnya? Langsung aja kita lihat. Oke guys, jadi di sini di sebelah bus Putra Pelangi Adiputro itu ada bus Putra Pelangi yang menggunakan karoseri dari Rahayu Santosa guys. Yang saya herannya dari bus Rahayu Santosa ini, bagian depannya ini lampunya itu di-upgrade ke Adiputro. Karena kan Rahayu Santosa itu udah bangkrut, jadi mungkin agar lebih memudahkan kalau misalnya pengurusan bagian lampunya ini agar lebih mudah aja mungkin guys. Di bagian depannya ini sama-sama aja seperti yang si Adiputro tadi. Cuman bedanya dia ini di sini itu ditambahkan lips guys, warna putih gini. Di sininya itu seperti yang saya jelasin tadi, dia itu ada, kalau Putra Pelangi itu dia sering banget mengkombinasikan dengan warna-warna pink seperti ini. Bacaan Putra Pelanginya juga warna-warni gini guys, ada warna hijau, kuning, merah, biru. Dan di bagian PT Putra Pelangi Perkasanya ini dia warnanya itu senyawa gitu. Di bagian bawahnya sini ada pelanginya juga. Oh ya, saya lupa guys. Jadi Adiputro itu dia di bagian tengahnya sini juga memiliki alis yang menyambung sampai ke sini. Jadi itu menambah kesan kemanisan dari bus ini. Oke, kita lihat di bagian atasnya sini. Dia juga menggunakan tameng. Tapi bedanya itu Rahayu Santosa ini dia di bagian topinya itu kan di bagian atasnya itu dia agak sedikit menjenong ke belakang gitu ya. Dia beda sama si Adiputro yang langsung slim ke atas gitu. Kalau dia di bagian kaca bawah sama kaca atasnya itu dia agak sedikit berbeda. Oke, kita lihat di bagian sampingnya dari bus Putra Pelangi yang menggunakan Rahayu Santosa ini. Sayangnya kita nggak bisa masuk ke dalam bus ini karena supirnya itu udah pulang. Kalau bus yang tadi itu kan masih ada supirnya. Kalau yang ini dia supirnya udah pulang. Di sini ada bacaannya Jetliner. Jadi Jetliner itu dia seri yang versi di kaca depannya itu udah ada topinya. Kalau yang satu lagi itu kan ada Skyliner yang di bagian kaca depannya itu belum ada topinya guys. Kita lihat di bagian velg. Ternyata velgnya ini dia bukan menggunakan Alcoa. Saya kurang tahu sih ini menggunakan apa. Yang jelas kalau saya sih lebih suka sama yang Alcoa. Dan dia ini bannya itu mereknya itu berbeda lagi guys. Di sini ada bacanya Seat. Dan ini air suspensionnya sepertinya lagi dinaikin guys. Jadi bannya ini nggak deket sama fender, masih ada gap di bagian jari. Oke, kita lihat di bagian kacanya. Bus ini dia menggunakan chassis dari apa sih? Kita lihat di bagian kaca belakangnya ini. Ternyata dia ini menggunakan dari Scania K410IB Optri Cruise Transmission.
Jadi dia ini transmisinya itu udah benar-benar matic guys, nggak seperti yang bus yang ada di sebelah saya ini yang Adiputro ini. Kalau ini kan dia masih perpaduan antara transmisi matic dan manual. Kalau dia ini udah murni benar-benar menggunakan transmisi matic. Ini bagasinya sepertinya nggak bisa dibuka lagi. Ini nggak bisa dibuka. Kalau di bagian bagasinya ini nampak jelas si Rahayu Santosa ini dia lebih tinggi ketimbang si Adiputro. Coba kita lihat di bagian bagasinya, ternyata dikunci guys. Oke, kita lihat di bagian pintu sebelah sini ya, ternyata dia sama-sama aja guys, tempatnya sama seperti yang ada di Adiputro. Dan di bagian pelek belakangnya dia juga bukan menggunakan Alcoa. Sayang banget, padahal si Adiputro yang di sebelahnya ini dia udah menggunakan Alcoa. Tapi kenapa dia ini belum menggunakan Alcoa ya? Dia juga udah menggunakan versi yang Tronton. Jadi Tronton itu ban belakangnya ini udah dua gini. Tugas Tronton ini di bagian ini itu ini ban utama. Kalau ban yang ini itu ini untuk belok-beloknya agar lebih memudah untuk bermanuver di tikungan. Karena kan bus-bus sekarang itu udah panjang-panjang banget, jadi wajib banget menggunakan yang versi Trontonnya. Oke, kita lihat di bagian sini ya. Ininya itu ada ruangan. Di dalam sininya itu ada tempat letak ruangan radiatornya, guys. Di sini saya nampak jelas di sini itu radiatornya itu besar banget, sampai ke sini. Namun sayangnya kita nggak bisa buka bagian ini karena di sini itu ada di baut gitu. Oke, kita lihat di bagian belakangnya dari bus Putra Pelangi Rahayu Santosa ini. Jadi inilah tampilan belakang dari bus Putra Pelangi yang menggunakan karoseri dari Rahayu Santosa ini. Di bagian lampu belakangnya ini dia jelas-jelas berbeda guys sama si Adiputro. Dia ini lampunya itu lebih kayak agak sedikit memanjang ke atas gitu. Namun dia ini lampunya juga sudah memakai LED. Dan di bagian tengahnya ini dia juga ada alisnya guys. Ke lampu sebelah kanannya. Di sini itu ada bacaan Scania. Dan di sini dia ini jenisnya itu Rahayu Santosa Jetliner, yang kalau Jetliner itu dia kaca depannya itu udah dua. Di bagian sini itu ada logonya dari Rahayu Santosa. Sayang banget guys, Rahayu Santosa itu udah nggak produksi body bus lagi. Padahal bus dari Rahayu Santosa ini kalau menurut saya itu cakep-cakep sih guys bodinya. Dia itu panjang gitu. Kalau yang double deckernya lagi, dia itu panjang dan tinggi banget. Yang double deckernya itu setahu saya itu yang make itu cuma ada satu PO doang. Ya ini PO Pelita Paradep yang beroperasi di Medan. Itu pun dia cuma memesan 2 unit doang. Oke, kita lihat di bagian bawahnya sini. Di bagian bawahnya sini dia ada fog lampnya guys. Ternyata bus ini udah ada sensor parkirnya di bagian sini. Saya sangat-sangat kaget banget. Padahal si Adiputro itu dia nggak memiliki sensor parkir. Ternyata si Rahayu Santosa ini dia memiliki sensor parkir. Dan di bagian sini itu dia ada cover knalpotnya. Ternyata ini bukan knalpot beneran guys. Ini knalpot bohongan doang. Ini cuma biar agar menambah kesan futuristiknya dari bus ini. Knalpotnya itu letaknya ada di bagian bawahnya situ. Ini ada knalpotnya. Yang kanan kirinya ini tugasnya cuma memperindah dari bus ini doang. Seperti itu dia. Oke guys, kita lihat lagi bus yang ada di daerah sana itu. Namun sepertinya itu bukan bus Putra Pelangi. Namun kita lihat aja ada bus apa lagi sih guys yang ada di daerah sana. Oke, let's go. Jadi di sudut sini itu ada bus pariwisata yang sepertinya itu bus ini dari luar guys. Karena terlihat jelas dari platnya itu dia dari pertamanya itu K. Kalau Banda Aceh kan dia BL. Dia ini busnya dari luar. Dan dia ini masih menggunakan karoseri dari Adiputro Jetbus 2. Belum menggunakan Adiputro Jetbus 3. Namun kita review aja bus ini. Dari tampak belakangnya ini Adiputro Jetbus 2 itu dia itu udah cukup ketinggalan zaman sih ya guys ya. Di bagian
lampunya ini dia itu masih polos banget, tetapi dia itu udah LED. Namun LED-nya itu yang masih titik-titik gitu, jadinya itu masih polos banget. Di bagian tengahnya sini dia juga ada list guys yang menyambung sampai ke bagian sana. Dan di bagian bawahnya sini dia ada knalpot. Ini benar-benar knalpot sih ya. Dia knalpotnya itu ada 4, 2 di kiri dan ada juga 2 di kanannya guys. Oke, kita lihat di bagian sampingnya dari bus pariwisata yang memakai plat K. K itu dari mana sih? Kalian boleh komen aja di bawah. Saya kurang tahu sih K itu dari mana. Oke guys, jadi ini dia tampilan sampingnya dari bus pariwisata ini. Nah, dia ini belum menggunakan tronton ya guys. Di bagian sini itu dia bannya masih 1. Jadi dia ini menggunakan sasis dari Mercy, tapi saya nggak tahu jenisnya berapa karena nggak ada tulisannya. Oke guys, kita bakal melihat bagian interior dari bus pariwisata yang ada di gudang Putra Pelangi ini. Seperti apa sih bagian interiornya? Oke. Nampak jelas guys, jadi di bagian sini itu dia udah nggak ada lagi tangganya. Biasanya kan kalau bus itu kalau dibuka pintunya ini dia ada tangganya, namun kita naiknya agak sedikit kayak gini guys. Oke, ini dia bagian interiornya dari bus pariwisata ini. Nampak jelas ini udah kelihatan kuno banget guys. Di bagian setirnya ini dia jelas menggunakan Mercy, tapi saya nggak tahu ini jenisnya Mercy apa. Dia ini udah kuno banget. Di bagian speedometernya ini juga masih manual, dan radionya ini juga udah nggak ada lagi. Itu apa? Joknya tak dibelokin setir, belok. Ini masih bisa belok. Oke. Kita masih menggunakan manual ya guys, belum matic karena masih Jetbus 2, belum ada yang versi maticnya. Oke, kita lihat di bagian jok penumpangnya ini. Sepertinya bus ini itu saya kurang tahu sih guys, masih digunakan atau enggak. Tadi saya tanya sama bapaknya, ini bapaknya kurang tahu juga sama bus ini. Kita lihat di bagian joknya ini, dia ini udah menggunakan kulit ya guys, namun dia ini kulitnya sintetis. Kalau saya dudukin sih masih nyaman yang di Putra Pelangi itu tadi sih guys. Ini udah nampak jelas udah usang, dan di bagian bawahnya dia nggak ada sandaran kakinya, jadi kaki itu bakalan terasa cukup pegel kalau naik bus ini. Oh ya guys, saya lupa nge-review AC-nya. Sepertinya AC-nya ini masih cukup layak buat dipakai, dan lampunya ini juga masih ada, tapi saya nggak tahu ini lampunya hidup atau enggak. Yang jelas kalau menurut saya masih lebih nyaman di Putra Pelangi yang ada di sana itu tadi. Oke, kita lihat di bagian atasnya sini. Dia ini yang sayangnya itu nggak ada penutup untuk menaruh barang-barang kalian. Jadi kalau misalnya bus ini lumayan kebut-kebut atau mungkin lewatin tikungan dan polisi tidur gitu, barang kalian bisa terjatuh dari atas ini. Walaupun di sini itu ada gap sekatannya itu, namun rentan banget guys barang kalian jatuh dari atas ini ke bawah. Bus ini juga masih ada gordennya yang menurut saya masih lembut banget, tetapi bus ini tidak disediakan selimutnya, sayang sekali guys. Oke, kita lihat di bagian kamar mandi dari bus pariwisata ini. Di bagian sini itu dia ada pintu untuk keluar, selain di depan dia juga ada di belakangnya. Waduh guys, sayang sekali ternyata bus ini dia tidak memiliki kamar mandinya. Di bagian sini itu cuma ada ruangan no smoking doang, dan di sini tuh ada tempat istirahat kru. Sepertinya bus ini tuh udah nggak digunakan lagi ya guys, karena di bagian sininya itu udah usang banget. Tapi saya kurang tahu juga, mungkin seperti itu sih. Di bagian bawahnya sini juga udah hancur-hancuran gitu. Oke, kita bakal keluar dari bus pariwisata ini. Panas banget guys di dalam sini. Oh ya, lupa saya bilang, jadi di sini tuh cuma ada satu doang tempat penutup dari bagasi atasnya ini. Sisanya itu nggak ada guys. Ini udah nggak ada lagi, ini udah nggak ada lagi, nggak ada lagi. Sisanya tinggal satu doang. Ini pun udah nggak bisa dioperasikan lagi. Oke, langsung aja kita lanjut keluar dari bus ini. Oke guys, jadi seperti itulah bagian interior dari bus pariwisata ini. Dan sepertinya kita akhiri dulu videonya di sini guys, berhubung udah nggak ada lagi busnya yang bisa kita review.
Sisanya tinggal Putra Pelangi yang 2 itu tadi udah kita review. Namun kedua bus Putra Pelangi itu dia melakukan keberangkatannya itu besok guys. Tadi di sini itu ada terparkir satu bus Putra Pelangi, namun dia sudah jalan ke Terminal Bato. Oke guys, mungkin sekian dulu video dari saya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe video ini. Saya Rahman, pamit dari depan kamera. Dadah.